di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Ya'la Sadadin bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabbahtum fa ahsinu dhibhah wa la yuhidda ahadukumul safratuhu wal yufrih dhabihatuhu. Rawahul Muslim. Dari Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, telah menetapkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', terhadap sesuatu. Para ulama hadis mensarah hadis ini pada kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Adik-adik sekalian, ulama hadis menjelaskan innallaha talabal ihsan ala kulli syai'. Katabal ihsan itu sama seperti talabal ihsan ala kulli syai', yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk berbuat ihsan, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jadi berbuat ihsan di sini menurut para ulama ada dua pandangan. Yang pertama hiyal wajib, yang kedua hiyal sunnah. Ulama menetapkan bahwasanya berbuat baik itu atau berbuat ihsan itu hukumnya satu, ada kalangan ulama yang mewajibkan, ada juga di kalangan ulama itu bahwasanya berbuat ihsan itu hukumnya sunnah. Salah satu di antaranya adalah Syekh Shalihun bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah memerintahkan kita itu berbuat ihsan terhadap sesuatu. Falafzun kataba, lafaz kataba ini yadulu ala anal ihsan wajib, bahwa berbuat ihsan itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Lianna lafzun kataba indal usulin, karena lafaz kataba di kalangan usulin, di kalangan para ulama usul, min alfadhi allati yastafadu min hal wujub, di mana kalangan ulama usul bahwa lafaz kataba ini adalah lafaz yang menunjukkan bahwa berbuat ihsan itu adalah hukumnya wajib. Beliau mengambil beberapa rujukan ayat bahwa penggunaan kata kataba ini menunjukkan hukumnya wajib, sebagaimana Allah jelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman itu adalah kitaban, dari kata kataba, kitaban, ketentuan yang diwajibkan
mau kuta yang telah ditetapkan waktunya. Dalam ayat lain Allah jelaskan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Di situ Allah menggunakan kata apa? Bukan furiḍa, bukan wujiba, tapi kutiba. Dari kata kataba yaktubu kutiba, yang artinya diwajibkannya puasa. Kemudian dalam ayat lain yang menunjukkan kata ihsan itu adalah wajib, menurut beliau ini adalah kutiba alaikum idza khadara ahadukumul maut. Kutiba alaikum, diwajibkan. Kemudian dalam ayat lain Allah jelaskan kitaballahu alaikum. Jadi kata-kata kitaballah. Jadi ayat-ayat ini menurut beliau yang menunjukkan bahwasannya innallaha katabal ihsan ala kulli syai', atau menurut para ulama mengatakan innallaha talabal ihsan ala kulli syai', bahwa beliau menjelaskan bahwa ihsan ini adalah satu perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin. Ada juga ulama yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa berbuat ihsan adalah hias sunnah. Kemudian ada sekalian, ihsan itu apa? Ihsan itu menurut ulama berbuat baik sesuai dengan tuntunan syariat. Salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Puasa, ketika kita puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan syariat. Zakat juga kita harus mengeluarkan zakat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Begitu juga haji, orang yang melaksanakan ibadah haji, dia harus melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang telah dituntunkan oleh Al-Quran dan telah dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ala kulli syai' innallaha katabal ihsan. Setelah kita mengetahui bahwa ihsan itu adalah berbuat baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ala kulli syai', terhadap sesuatu. Di sini Syekh Utsaimin di dalam kitab dalam syarah Arba'in An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwasannya ala kulli syai' ini bimakna alladhi yadharu annaha bimakna fi kulli syai'. Di sini beliau menjelaskan annal ihsan laisa khasah fi bani Adam bal huwa am fi kulli syai'. Bahwasanya perbuatan ihsan itu, berbuat baik itu tidak hanya khusus fi bani Adam, khusus manusia. Tapi berbuat ihsan itu menurut Syekh Utsaimin di dalam syarah An-Nawawi ini menjelaskan bahwasannya berbuat ihsan itu juga bisa dilakukan kepada makhluk Allah selain manusia. Hewan, binatang yang kita pelihara, kemudian ada sekalian tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, hutan yang lebat yang ada di sekitar kita, air lautan, telaga yang secara alami ada di tengah kita. Maka seluruh makhluk Allah selain manusia, seluruh ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, dari tumbuh-tumbuhan yang berada di hutan maupun yang sengaja kita ciptakan, maka di sini beliau menjelaskan bahwa ihsan itu adalah tidak hanya dilakukan kepada manusia, tetapi juga bisa dilakukan kepada, wajib juga dilakukan kepada selain manusia. Sekalian,
Tuh. Sebagian ulama mengatakan ala kulli syai'in di sini bahwa berbuat baik, berbuat ihsan itu ala kulli syai'. Ada yang menjelaskan juga bahwa yang pertama, apa yang dimaksud dengan ala kulli syai'? Terhadap segala sesuatu, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Sebagian ulama mengatakan yang pertama an-nafsi, berbuat ihsan terhadap diri sendiri. Bagaimana bentuknya kata ulama berbuat ihsan terhadap diri sendiri? Ayyahmila 'ala ta'ata wa yastaniba mukhallafat. Yang pertama, kita senantiasa taat kepada perintah Allah. Wa yastanib mukhallafat, kemudian menjauhi seluruh larangan Allah. Ya, sholat itu kan perintah Allah. Coba yang dalam satu harinya yang sholat, dalam satu harinya sholat, istiqomah menjaga sholatnya. Siapa? Ayo. Yang dalam satu harinya hanya sholat maghrib. Coba angkat tangan. Maghrib Isya. Siapa angkat tangan? Asar, maghrib, Isya. Yang dalam satu harinya itu siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Allahu Akbar. Padahal amalan sholat ini adalah termasuk amalan ihsan. Amalan ihsan untuk diri sendiri, berbuat baik untuk diri sendiri. Karena apa? Beberapa riwayat mengatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mempertanggungjawabkan amalan kita nanti di hadapan Allah itu bukan orang lain, tapi diri kita. Nafsi. Si A, dia bertanggung jawab amalan yang dia lakukan. Si B, dia bertanggung jawab amalan dia lakukan. Belajar itu, dengarkan yang perempuan, belajar sholat. Jangan berpikir bahwa mati itu ya Allah, paling mereka yang tua-tua duluan. Yang laki-laki juga berpikirnya begitu, nanti taubatnya belakangan. Kalau udah tua baru taubat, ya Allah. Mati itu dari sekalian akan datang setiap saat. Mati itu dari sekalian itu pasti akan datang. Salah seorang ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sering saya sampaikan, salah satu yang diambil paksa dari diri manusia semenjak ia dilahirkan dari kandungan ibunya sampai ia nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan, salah satu yang diambil paksa dari diri manusia adalah yantahibul malakul maut ruhahu. Allah akan mengambil paksa ruh yang dimiliki oleh manusia. Dipaksakan itu, dipisahkan secara paksa oleh Allah. Maka oleh karena itu, jangan dandannya terlalu banyak, sholatnya tidak. Gara-gara dandan tidak mau sholat, ya Allah. Gara-gara ketemuan, gara-gara HP, sholat lupa, ya Allah. Padahal ini adalah berbuat ihsan untuk diri sendiri. Kemudian wastinabi mukhallafat, menjauhi seluruh larangan Allah. Jauhi judi, jauhi minuman-minuman keras. Saya lihat anak-anak SMK ini, anak-anak SMA yang di Labuan Bajo, na'udzubillahi min dzalik, usia-usia SMA itu sudah menengguk meminum minuman keras. Sopi ikut minum,
Itu kalau dari sekarang itu biasa seperti itu, bagaimana nanti masa depannya? Ya Allah, kalau sekarang sudah terbiasa begitu, nanti bagaimana calon istri dan calon anak-anaknya ke depan itu, ya Allah. Tuh. Jauhi. Kemudian perbuatan zina, wastinabi mukhallafat, jauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di antaranya yang lain adalah perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang apa? Fahisah, dosa besar, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya perbuatan itu adalah zina. Jangan lakukan itu. Bentuknya apa? Bisa bentuk ucapan, hi, say, I love you. Itu zina. Itu zina lisan. SMS, ini tidak ada hubungannya, bukan istri, bukan suami. Hai say, sudah makan belum? Ya Allah. Padahal tidak ada hubungan. Salam, assalamualaikum, lagi ngapain sayang? Ya Allah. Itu sudah termasuk zina lisan. Zina lisan. Allahu Akbar. Makanya jangan sering begitu. Kalau lisan sudah terbiasa dengan hal seperti itu, akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, pasti akan melakukan perbuatan zina yang sesungguhnya. Maka kalau generasi ini dan sekalian sudah dihancuri dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, maka masa depan daripada Islam ini akan suram. Bukan Islam yang suram, tapi generasi ini masa depan akan suram. Itu yang pertama, berbuat ihsan terhadap diri sendiri, an-nafsi. Kemudian apa yang kedua? Wala yuti'iha fi kulli ma turid. Berbuat ihsan untuk diri sendiri itu adalah wala yuti'iha fi kulli ma turid. Jangan menuruti hawa nafsu. Tidak boleh kita menuruti hawa nafsu. Dikit-dikit teman ngajak curi ikut. Pengen makan mangga tetangga, bikin mangga tidak ada, akhirnya curi mangga tetangga. Itu namanya menuruti nafsu. Tuh. Kemudian yang saya lihat ini anak-anak SMK ini, ya Allah, jeleknya itu menuruti nafsu, jeleknya sampai pengen santainya dengan teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman itu baik, tapi kalau sudah datang waktu sholat datang, apalagi sholat Jumat, itu tinggalkan diskusi itu. Walaupun diskusi itu baik, ada yang lebih diwajibkan, yaitu sholat. Kenapa itu? Karena lebih senang mengikuti nafsu, ngobrol ngarung ngidul yang tidak ada karuan. Apalagi laki-laki, sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib. Tapi saya lihat, saya keliling ini, hampir 14 masjid di sekitar Labuhan Bajo ini, itu Pak Komar keliling khutbah. Anak SMK itu yang saya lihat itu paling 1-2 orang. Yang laki-laki yang lainnya kemana itu? Apa berubah statusnya jadi bencong atau apa? Ya Allah. Padahal hari Jumat. Itu bahaya deh sekalian. 3 kali Jumat kamu tidak sholat, maka status kamu bukan lagi seorang mukmin. Maka status kamu, kata Rasulullah, apa? Menjadi kafarah. Menjadi kafir.
Yang perempuan juga begitu, lagi asik karena banyak kegiatan pramuka, asik banyak kegiatan-kegiatan diskusi. Ketika waktunya sholat itu lupa. Saya tidak pernah lihat musola yang ada di sekolah itu setiap waktu sholat itu ada yang datang sholat di situ. Belum pernah lihat sampai detik ini. Saya nggak tahu kapan nanti. Mudah-mudahan hidayah Allah tuh turun. Kenapa itu? Wala yuti'iha fi kulli ma turid. Itu jangan sekali-sekali kita itu selalu menuruti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu. Itu yang pertama. Wa ala kulli syai'in, yang pertama adalah berbuat ihsan terhadap sesuatu. Yang pertama adalah terhadap diri sendiri. Yang kedua ada sekalian, an-nasi ajma'in ala kulli syai'in. Yang kedua adalah berbuat ihsan terhadap sesama manusia. Apa berbuat ihsan terhadap sesama manusia kata ulama? Yang pertama, ayun soha lahum. Hendaklah kalian itu selalu memiliki hendak yang baik, keinginan yang baik, niat yang baik ketika bertemu dengan manusia pada umumnya. Bertemu dengan si A, menolong dengan si A, itu jangan ada udang di balik batu. Gara-gara perempuan ini cantik, ya Allah, pura-pura nolong. Padahal ada udang di balik batu. Kamu menolong dia kenapa? Enggak Ustaz, saya ingin betul-betul tolong dia. Saya lihat dia tidak ada mobil, sudah sore Ustaz, saya terpaksa boncengin. Padahal ini cari kesempatan dalam kesempitan. Allah. Ya. Jadi kita membantu seseorang itu tanpa ada iming-iming. Innama a'malu binniyat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak la yaqbalullah min amalin abdin. Tidak akan diterima amalan seorang hamba pada yaumul qiyamah kecuali amalan itu dua saja syaratnya diterima. Satu, khalisan. Orang yang beramal ini khalisan, dia ikhlas. Ikhlas itu apa? Hatinya bersih, tidak ada iming-iming lain, tidak ada harapan lain. Saya membantu dia ini karena Allah. Saya membantu dia ini karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ayun sohalahu. Jangan karena ada iming-iming kita bantu, jangan. Begitu juga kalau sholat. Tuh, ada yang sholat saya lihat itu ya karena ada pacarnya dia sholat. Itu niatnya sudah salah. Ala kulli syai'in, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu itu. Yang kedua itu adalah terhadap sesama manusia. Yang kedua adalah kata ulama ayyus Allahul hidayah wa taufik. Kita ini sekalian yang saat ini ada yang sudah mulai sholat, sudah mulai istiqomah, sholat maghrib, isya, subuh dan asar, zuhur, dia istiqomah dengan sholatnya, sementara ada sahabat-sahabatnya yang tidak sholat. Maka berbuat ihsan terhadap sesama itu adalah di antara yang kedua kata ulama ayyus Allahul hidayah wa taufik. Kita senantiasa memohon hidayah Allah dan taufiknya. Mudah-mudahan mereka ini diberikan hidayah. Wajib itu. Sehingga dalam rukun khutbah, kenapa? Rukun khutbah itu yang kelima itu ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Tujuannya adalah salah satu waktu istijabahnya doa itu adalah pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Waktu Jumat itu salah satu waktu istijabahnya doa. Maka alangkah baiknya seorang khatib itu ketika dia khutbah, salah satu doanya adalah memohon hidayah Allah. Mudah-mudahan orang yang selama ini tidak taat kepada Allah, tidak istiqomah jaga sholatnya,
tidak istiqomah puasanya, tidak istiqomah dia mengeluarkan zakat, tidak istiqomah dia mengeluarkan sedekah, tidak istiqomah menjaga silaturahimnya, mudah-mudahan dia diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ayyus Allahul hidayah wa taufik. Paham kira-kira? Paham? Paham. Kemudian ada sekalian, lanjutan hadis itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fahsinu qitlah. Apabila kamu membunuh, kata Rasulullah, fahsinu qitlah, maka kamu harus membunuh dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud dengan membunuh dengan cara yang baik ini ada sekalian? Imam Utsaimin di dalam syarah ini menjelaskan, hadahina qatlu min bani Adam, ketika membunuh manusia seperti negara-negara yang memperlakukan hukum syariat Islam seperti Arab Saudi dan beberapa negara di Timur Tengah itu sekalian, maka ketika mereka melakukan hukum pancung, maka di sini oleh ulama mengatakan dia harus memancung orang itu dengan cara yang baik. Pancungannya dengan cara yang baik. Bahkan ada satu penelitian mengatakan minimal dia merasakan sakit ketika dipancung itu, rasakan sakit itu hanya 2 detik. 2 detik. 2 menit. Dia rasakan sakit itu 2 menit. Kalau ketika digantung beda. Kenapa digantung itu tidak bagus? Kenapa dipancung? Karena biasanya dipancung itu adalah salah satu cara yang terbaik sehingga rasa sakit yang diderita oleh orang yang dipancung ini adalah berkurang. 2 menit. Dan sekalian, ini bagi-bagi negara yang melaksanakan hukum syariat Islam. Tuh. Kemudian wa idza dzabhtum fa'sinul dzibhah, apabila kalian menyembelih maka baik-baiklah dalam penyembelihannya. Menyembelih yang dimaksud di sini apa sekalian? Yang dimaksud di sini ada sekalian, menyembelih itu adalah menyembelih hewan yang kita sembelih. Ulama menjelaskan ada beberapa adab dalam menyembelih hewan. Ini tolong perhatikan. Terutama laki-laki ini ada beberapa adab dalam menyembelih hewan. Yang pertama, ketika kamu menyembelih ayam, menyembelih sapi, atau menyembelih kerbau, binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah, adab yang pertama ayyakuna bisikina madin, harus menggunakan pisau yang tajam. Jangan sekali-sekali menggunakan pisau yang dumpul dan tidak tajam. Itu menyesara hewan yang kita sembelih. Jangan itu. Ini kita ujuk-ujuk disuruh sembelih ayam, disuruh sembelih kambing, atau disuruh sembelih kerbau misalnya. Tiba-tiba kita ambil cari parangnya ini ada sekalian, parangnya ini belum diasah dengan baik. Asah sebaik mungkin ini parang sehingga dia tajam. Ketika nanti sembelih ini sekalian, binatang yang kita sembelih ini sakitnya tidak terlalu menderita. Parangnya itu harus itu. Saya pernah dulu waktu lagi muda disuruh sembelih ayam sama orang tua. Saya sembelih ini. Maka ayam ini ayam yang sedikit liar. Liarnya kenapa? Dapat ini ayam harus dikejar dulu, ayam kampung. Akhirnya saya ambil ini ayam. Setelah ayam sudah dapat, udah saya cari pisau. Pisaunya ini belum diasah sebelumnya. Setelah itu saya sembelih. Saya hadap kiblat, ambil air, kemudian saya niat
nawaitu an adzbaha hadza dikun itu dikun ayam. Saya niat untuk menyembelih ayam ini. Niat bismillahirrahmanirrahim. Pada saat sembelih, apa yang terjadi sekalian? Lehernya ini tidak putus-putus. Saking dumpulnya ini pisau yang saya gunakan, maka saya kira ini lehernya sudah putus, saya lepas parangnya. Saya lepas pisaunya. Setelah lepas, ayamnya juga saya lepas, kemudian saya taruh di bawah tanah ayam yang sudah disembelih ini. Ternyata apa yang terjadi? Ayam yang saya sudah sembelih ini dia bangun kembali dari tempat pembaringan, kemudian dia lari. Kabur. Pada saat dia kabur, kami kejar kembali ayam ini. Sebagian lehernya itu sudah terpotong, tapi urat nadinya belum terpotong dengan sempurna. Ini menyiksa binatang yang kita sembelih. Maka adab yang pertama apa? Ayyakuna bisikinin maudin. Harus menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, wa an yu'ajjila imraraha. Ketika menyembelih itu sekalian, tidak boleh begini. Leher ayam, pisau, kemudian berulang-ulang kali gitu. Itu menyiksa. Setelah pisaunya sudah tajam ada sekalian, yang kedua kata ulama, ketika menyembelihnya kalau sudah dalam kondisi tajam, langsung plek satu kali saja. Berusahakan untuk mengurangi, jangan berulang-ulang kali kita gorok lehernya ini, karena itu adalah menyakiti hewan yang kita sembelih. Jadi yang disebut dengan wa ayyu azjila imraraha. Ketika kita menyembelih binatang itu, usahakan jangan berulang-ulang kali kita menggorok lehernya, tapi cukupkanlah 1-2 kali gorokan, ayam ini sudah mati. Paham kira-kira? Yang pertama, pisaunya harus tajam. Yang kedua adalah menyembelihnya cukup 1-2 kali gorokan. Setelah itu pastikan ayam yang kita sudah sembelih ini dia sudah mati. Yang ketiga, ada sekalian, wala yuhidda sikina bi khadratiha. Kalau ayamnya itu masih hidup, baru kita cari pisau. Pada saat cari dapatlah pisau, kemudian kita asah ini pisau, ada sekalian, ini dilarang nih oleh ulama, kita asah pisau ini di depan binatang yang kita sembelih. Jangan. Suatu kali Nabi SAW menegur seorang sahabat, dia menyembelih kambing. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai fulan, kata Rasulullah, mengapa engkau mengasah pisau yang engkau miliki untuk menyembelih kambing ini di depan kambing yang akan kamu sembelih? Janganlah engkau mengasah pisau yang nanti kamu gunakan untuk menyembelih hewan yang kamu sembelih di depan hewan yang akan kamu sembelih. Kata Nabi, sama saja itu sudah kamu membunuh 2 kali. Membunuh 2 kali. Diperlihatkan asahan ini di depan hewan ini 1 kali pembunuh yang pertama, kemudian digorok lehernya, itulah membunuh yang kedua. Itu namanya hadis kalian dilarang. Bahkan wa bi khadrati ghairiha, atau kamu menyembelih hewan ini ada sekalian, seekor kambing misalnya, induknya kambing kamu sembelih di hadapan anak-anaknya, itu tidak boleh. Jangan. Ini yang maksud bi khadrati ghairiha. Kamu menyembelih, setelah kamu asah pisaunya kemudian kamu sembelih binatang yang kamu sembelih ini, kata ulama, di hadapan anaknya, di mana yang kamu sembelih itu adalah seekor kambing induk, kemudian kamu sembelih di hadapan anaknya, maka itu tidak boleh, kata ulama. Silakan engkau sembelih itu kambing, bawa jauh-jauh induknya, kemudian dipisahkan dengan anaknya,
baru setelah itu induknya ini disembelih. Tidak boleh. Dalam suatu riwayat itu dikisahkan, kalian tahu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu kenapa dia sampai dipisahkan dengan anaknya bernama Yusuf alaihi salam? Kenapa dia dipisahkan selama sekian tahun itu dari anaknya Yusuf? Padahal Nabi Yusuf itu ada sekalian anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Beberapa riwayat itu diceritakan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam sampai dia dipisahkan dengan anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu disebabkan karena apa? Pernah satu kali Nabi Yakub ini menyembelih seekor unta di hadapan anaknya. Disebabkan inilah Nabi Yakub itu pada akhirnya dia dipisahkan oleh Allah dari anak kesayangannya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Paham kira-kira? Paham? Maka oleh karena itu di sekalian, berusahalah kita jaga adab-adab ini dalam menyembelih binatang. Yang pertama, pisau yang kita gunakan, parang yang kita gunakan itu harus tajam. Yang kedua, adabnya dalam menyembelih binatang ini sekalian, yang kedua adalah pada saat menggorok lehernya, jangan berulang-ulang kali kita menggoroknya, cukup 1 kali 2 gorokan yang pada akhirnya menyebabkan lehernya ini terputus hingga binatang yang kita sembelih ini mati. Dan yang ketiga, wala yukhidda sikini bi khadratihi wa bi khadrati ghairiha. Jangan sekali-sekali kita mengasah pisau, pedang yang kita gunakan, barang yang kita gunakan untuk menyembelih binatang yang kita sembelih, itu kita asah di hadapan binatang yang kita akan sembelih. Atau jangan sekali-sekali kita menyembelih binatang seekor induk dari seekor binatang yang bernama kambing, kita sembelih induknya ini di hadapan anak-anaknya. Maka berusahalah kita harus pisahkan induknya dengan anaknya ketika hendak kita mau menyembelih induknya ada sekalian. Jadi itu diantara hadis yang ke-17 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang menjelaskan sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, apabila kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, apabila kamu menyembelihlah kata Rasulullah dengan cara yang baik. Dari sekalian, wal yuhidda ahadukum safratuhu, kemudian diusahakan apa? Parang yang kita, pisau yang kita gunakan untuk membeli itu harus tajam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian talim kita hari ini sekalian. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang kita dapatkan ini bisa diamalkan. Nah, saya ulangi lagi, bagi yang belum sholat ya usah ya belajarlah dikit-dikit di sholat, jaga sholatnya dengan baik ini. Usah jaga sholatnya itu, karena orang yang tidak berbuat ihsan itu adalah orang yang melalaikan kewajiban yang Allah perintahkan terhadap diri kita. Ya, kemudian yang kedua, ya siapapun dia adalah manusia, kita harus berbuat baik. Binatang yang ada di sekitar kita yang kita pelihara, kita harus berbuat baik. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, kita harus menjaga dan merawatnya. Ini adalah tuntunan yang dituntun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. حمدا دائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا اليوم فارجا لكل الصبير وشفاء لكل المريض ورحمة لكل المتوفي واستجابة لكل دعاء إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب دعانا، اللهم استجب حاجتنا، اللهم استجب مقصودنا. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.